Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ini teman-teman kelas 1B PPA, insya Allah hari ini semoga semuanya sehat. Ini sudah saya cek bahwa di link Google Meet kita sudah join ada 26 ya, 26 termasuk saya dari terakhir Yuli Novita Ratnawati. Oke, baik, nanti kita cek lagi pada sesi berikutnya ya. Nah, teman-teman PBA kelas 1B, hari ini kita semua akan mencoba melihat satu tema ya. Tema ini penting ya, penting kita ketahui karena kita adalah rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia itu adalah unsur penting atau pilar dari suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping pilar lainnya yang hari ini mau kita kaji yaitu konstitusi. Oleh karena itu, teman-teman kelas 1B agak saya ulang lagi ya, materinya agak dogmatis memang, tetapi mari kita niatkan bahwa hari ini kita mengkaji sesuatu yang cukup penting ya. Oleh karena itu, sebelum saya share screen, mari semuanya menyatukan niat, menguatkan niat, menyempurnakan niat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan share PPT sederhana ya. Semoga hari ini cuacanya mendukung ya. Baik, tema kita adalah Konstitusi Indonesia ya. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dengan apa sih konsep konstitusi itu. Nah, kalau Anda ingin menggali agak serius, kalau Anda mau googling, banyak sekali konsep ya. Saya ambil dua saja, sambil dua saja, dan dua ini ya cukup untuk kita membangun pemahaman, apalagi nanti syukur-syukur membangun daya nalar tentang apa sih sebenarnya konstitusi itu gitu ya. Jadi saya pinjamkan dari pandangannya Wade dan Philip ya, yang mengatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Nah, kalau kita melihat ini berarti naskah berarti ada dokumennya yang tertulis ya. Dokumen tertulis itu tentunya dirumuskan bersama biasanya oleh founding fathers atau para pendiri bangsa dan negara, atau setidaknya para tokoh yang memang memiliki spirit nasionalisme, memiliki spirit patriotisme untuk memperjuangkan eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, di dalam konstitusi nanti kita akan temukan kerangka dasarnya yang menyangkut beberapa poin tentang kewenangan dari penyelenggara negara atau kita sebut dengan badan-badan pemerintahan. Dengan begitu nanti kita akan temukan bahwa siapapun yang menjadi penyelenggara negara yang dipilih, diamanahi dalam badan pemerintahan, maka kinerja mereka bukanlah kinerja yang semau dirinya gitu ya, tetapi kinerja mereka tentu akan konstitusional, artinya adalah berlandaskan pada konstitusi. Jadi ini pandangan pertama ya. Yang kedua, saya ambilkan dari pandangannya Strong yang mengatakan bahwa konstitusi adalah sekumpulan asas-asas, sekumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan. Artinya
Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemerintahan itu berasal dari rakyat, dan kemudian setelah terpilih tentu melalui elektasi ya, melalui pemilu kalau di negara kita, itu nanti yang terpilih akan bekerja untuk rakyat ya. Dipilih oleh rakyat dan juga dipilih dari rakyat. Jadi ini salah satu hakikat demokrasi, dan kita bangsa Indonesia sejauh kita sudah merdeka ya, kita setelah melaksanakan proses itu ya, wakil kita pilih, anggota legislatif kita pilih, kemudian eksekutif pun kita pilih, kemudian yudikatif memang diangkat melalui mekanisme lainnya, tetapi itu kita sudah punya pengalaman berdemokrasi gitu ya. Oleh karena itu, setelah mereka terpilih, siapapun yang terpilih termasuk kita, insya Allah tanpa kecuali, itu nanti akan berkinerja menurut prinsip-prinsip tertentu, menurut asas tertentu, menurut landasan tertentu yang itu setelah disepakati lalu ditetapkan sebagai konstitusi. Jadi ini dua cara pandang besar. Lalu dari situ mari kita coba menarik satu benang merah ya. Kita memaknai konstitusi, kita memahami konstitusi, bahkan di kemudian hari insya Allah kita juga melaksanakan kinerja sebagai warga negara atau sebagai apapun nanti kalau diamanahi secara konstitusional. Kita membangun pemahaman bahwa konstitusi adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem, lalu untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan suatu negara, yang nanti semua itu akan menjadi landasan untuk menuju cita-cita bersama, yaitu cita-cita nasional. Jadi kalau kita lihat ini, maka mari kita ingat apa yang menjadi salah satu dalilnya atau salah satu teorinya dari seorang Emil Durkheim ya. Coba nanti Anda searching seorang Emil Durkheim, itu sosiolog ya. Dia mencermati fenomena masyarakat sesuai dengan lingkupnya. Jadi karena manusia itu adalah makhluk politik, tapi sebelum berpolitik mereka adalah makhluk sosial ya. Ketika mereka bersama, ketika mereka saling mengikatkan diri, ketika mereka lalu bersepakat atas alasan tertentu, atas latar belakang tertentu, atas pengalaman tertentu yang sama, atas tujuan tertentu yang sama juga, lalu mereka mengikat diri, dan ikatan itu kemudian bisa lebih teguh kalau ada kesepakatan di antara mereka. Jadi kesepakatan itu lalu bentuknya adalah dokumen yang lalu ditetapkan sebagai konstitusi. Jadi Emil Durkheim mengatakan bahwa berdirinya sebuah negara itu sesungguhnya merupakan salah satu wujud dari kontrak sosial, dari kesepakatan bersama. Jadi ada teori yang namanya teori kontrak sosial. Dan untuk Indonesia, teman-teman di kelas 1B, untuk Indonesia kita ketika ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, tentu kita sudah memiliki satu naskah, kita sudah memiliki satu rumusan yang disepakati bersama, yang kemudian pada sehari setelah proklamasi, yaitu ketika tanggal 18 Agustus 45, naskah itu kemudian ditetapkan dan disahkan, tentu setelah ada perbaikan ya. Setelah ada usulan, setelah ada masukan, dan kemudian diperbaiki dan lalu disahkan dan ditetapkan sebagai konstitusi. Teman-teman, yang kedua ini konsep. Jadi saya akan persingkat saja untuk konsep, karena saya ingin lebih jauh Anda melihat dari sisi konteksnya gitu ya. Bagaimana Indonesia nanti memiliki pengalaman dalam berkonstitusi, itu nanti saya lebih ingin disitulah kita berdialog kalau bisa, untuk melakukan pendalaman dan penajaman begitu ya. Oleh karena itu sebelum ke situ kita cek, kalaupun sebuah negara memiliki konstitusi ya, apa sih tujuan konstitusi itu gitu ya.
Jadi nomor satu, kita akan melihat bahwa konstitusi itu bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Nah, kalau kita ingat tujuan ini, mari kita coba berimajinasi membayangkan sebuah kerajaan kuno gitu ya, misalnya kerajaan Prancis ya, di mana seorang Raja Louis ke-14 mengatakan bahwa negara itu adalah saya, gitu ya. Kata-kata saya adalah hukum yang berlaku untuk negara. Mereka mengatakan el etat is moi, gitu ya. Kalau kita melihat itu, berarti itu kita menemukan satu bukti bahwa negara seperti itu belum atau tidak memiliki konstitusi. Oleh karena itu, penguasa yang kala itu adalah raja, itu berkeyakinan bahwa dirinya adalah konstitusi itu sendiri, bahkan dirinya adalah negara itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan-tindakan raja, tindakan-tindakan kaisar misalnya, itu biasanya memang tidak terbatas atau sulit dibatasi, sulit diawasi, sehingga seringkali tindakannya menimbulkan kerugian pada rakyat. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah konstitusi, dan oleh karena itu pada umumnya negara modern itu tentu salah satu pilar negaranya adalah kepemilikan akan konstitusi ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman di kelas 1B, konstitusi juga penting untuk tujuan apa? Untuk melindungi hak asasi tiap-tiap warga negara ya. Untuk melindungi, untuk menjamin hak asasi manusia di negara yang dimaksud. Oleh karena itu kita tahu nanti kelompok 2 ya, kelompok 2 punya tema yang cukup menarik yang insya Allah pekan depan kita diskusi. Tema kita untuk pekan depan adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut konstitusi, kayak gitu ya. Jadi nanti salah satu tujuan dan fungsi itu hampir sama. Konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia, tepatnya adalah hak asasi tiap-tiap warga negara. Apakah kalau nggak ada konstitusi hak asasi manusia kurang terlindungi? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena penguasa kalau tidak diarahkan oleh konstitusi, tindakan kekuasaannya bisa menimbulkan kerugian dan bahkan pelanggaran terhadap esensi hak asasi manusia. Gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita melihat bahwa konstitusi itu akan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara, bagi aparatur negara, siapapun yang terpilih dalam rangka berkinerja gitu ya. Oleh karena itu negara akan kokoh, akan kuat, akan solid, kinerjanya akan terstruktur, akan sistematis, sehingga tujuan-tujuan nasional, tujuan pembangunan yang diprogramkan itu akan memungkinkan untuk tercapai. Kita lanjut pada slide ketiga. Terkait dengan tujuan tersebut, kita akan melihat apa sih fungsi dari konstitusi ya. Fungsi umumnya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar perilaku pemerintah tidak sewenang-wenang ya, agar perilaku pemerintah mencerminkan aspirasi dari rakyatnya. Itu secara umum itu fungsi konstitusi, sehingga hak-hak tiap-tiap warga negara itu akan memperoleh jaminannya, akan memperoleh ruang untuk implementasinya begitu. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, konstitusi itu adalah sebagai piagam kelahiran suatu negara. Nah, kalau Anda melihat ini apa sih maksudnya gitu ya? Maksudnya setiap negara tentu ada awal berdirinya ya. Coba nanti lihat sejarah negara manapun tidak terkecuali Indonesia ya. Maka berdirinya suatu negara itu yang mendirikan adalah para pendiri negara itu, atau kita kenal dengan founding fathers and mothers ya. Itu para pendiri. Biasanya para pendiri tentu mereka bersepakat membuat rumusan-rumusan terkait dengan dasar, landasan dan termasuk tujuan bernegara itu sendiri.
Tanpa itu, maka negara akan sangat rapuh untuk digoyahkan. Begitu. Oleh karena itu, biasanya konstitusi kemudian berupa dokumen tertulis yang akan disimpan dengan baik di arsip negara sebagai arsip negara. Tidak terkecuali kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan konstitusi kita dirumuskan? Nah, kita nanti lihat ya, kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tentu ketika disahkan dan ditetapkan sebagai konstitusi tanggal 18 Agustus 45 itu barangnya sudah ada. Kalau barangnya sudah ada berarti proses perumusannya sudah berlangsung. Kapankah itu? Itu nanti kita akan tengok nanti di slide berikutnya bahwa pada masa pemerintah kedudukan Jepang, ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita bangsa Indonesia, itu ternyata Jepang tidak omong kosong. Jepang menindaklanjuti janjinya itu dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kinerjanya bukan cuma menetapkan 5 dasar negara Indonesia merdeka, tetapi juga merumuskan dokumen yang kelak akan disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka yang kita kenal sekarang namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu dokumen. Dengan dokumen ini, maka kalau ada ideologi dari manapun ingin menggoyahkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya di pengalaman kita ya, ada paham komunis ingin intervensi ke Indonesia, lalu sampai ada unsur rakyat Indonesia yang terpengaruh, lalu muncullah organisasi yang namanya Partai Komunis Indonesia, lalu mereka berjuang, lalu bahkan sempat akan mengkudeta. Itu akan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena sejak awal kita punya konsensus nasional, kita punya dokumen tertulis, kita punya landasan pendirian sebuah negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam preambel kita temukan dasar pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kontrasnya paham komunisme dengan prinsip ketuhanan. Oleh karena itu upaya mereka bisa digagalkan, gitu ya. Begitu pula hari ini kalau Anda melihat kehidupan modern, semakin kesini Anda tahu bangsa Barat, Amerika, Eropa masih begitu berjaya. Secara umum mereka adalah liberalis, kapitalis. Secara umum mereka mempengaruhi dunia termasuk Indonesia. Hari ini tentu saja kita memperoleh tantangan yang cukup kuat sebenarnya. Pancasila, ketuhanan di dalamnya sebagai dasar negara kita hari ini sedang memperoleh semacam tantangan dari luar, yaitu paham liberalisme, paham kapitalisme. Nah itu nanti tentu itu yang akan menguji kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karena itu piagam kelahiran suatu negara itu sangat penting ya. Ini dalam sejarah piagam ini menjadi salah satu sumber otentik, sumber primer, sumber utama yang tidak boleh digoyahkan begitu ya. Mengganti dasar negara, mengganti konstitusi sesungguhnya sama artinya dengan meruntuhkan negara yang sedang didirikan. Itu para politisi, para negarawan mengatakan begitu. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam makna, dalam tataran ideal ya. Jadi landasan idealnya adalah Pancasila. Tetapi landasan konstitusionalnya, landasan yang telah dirumuskan sebagai Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya adalah segala produk hukum setelahnya atau di bawahnya, baik itu nanti keputusan presiden atau keputusan menteri atau ketetapan presiden atau ketetapan menteri atau yang terus di bawahnya sampai pada peraturan desa, itu secara substantif tidak boleh melanggar konstitusi kita gitu ya. Atau artinya adalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi ketiga adalah sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Kita tahu Indonesia, negara kita menganut pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif yang kerjanya adalah menyusun legislasi, menyusun perundang-undangan dan seterusnya, dan juga mengawasi pelaksanaannya gitu ya. Kemudian ada kekuasaan eksekutif yang tugasnya, tupoksinya adalah melaksanakan fungsi pemerintahan, fungsi kenegaraan berdasarkan konstitusi, berdasarkan legislasi gitu ya. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang memang secara spesial mengawasi pelaksanaan dari eksekutif. Jadi ini semua diatur dalam konstitusi, ada pasal-pasal yang mengatur, dan itulah yang membatasi dalam arti mengatur kinerja kekuasaan dalam badan-badan negara gitu ya. Lalu fungsi berikutnya adalah sebagai identitas dan lambang nasional. Apa artinya? Bahwa konstitusi itu pada akhirnya setelah ditetapkan, setelah disahkan, lalu diimplementasikan secara konsekuen, itu akan mencerminkan karakter masyarakat atau rakyat di suatu negara ya. Kalau kita adalah negara yang berketuhanan, tentu nanti ada produk hukum yang memang menjamin hak-hak individu setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Nah, ini akan membentuk karakter yang berbeda dengan negara yang tidak berdasarkan ketuhanan, tentu saja, dan seterusnya ya. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa menjelaskan bahwa konstitusi nanti akan berkembang menjadi identitas, menjadi penciri, menjadi karakter bagi suatu bangsa atau negara. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam arti kalau kita bicara hak asasi, maka yang kita rekam dalam ingatan kita adalah setiap orang punya hak untuk hidup, setiap manusia punya hak untuk tumbuh dan berkembang, setiap orang punya hak untuk mengkonstruksi, membangun dirinya sebagai manusia dewasa yang matang, yang bisa berkontribusi. Setiap orang oleh karena itu bebas untuk berhak untuk bersekolah, berpendidikan, berhak untuk membangun keyakinan, berhak untuk membangun gagasan dan seterusnya ya. Jadi kita lihat hak asasi itu dalam konotasi yang sesuai dengan harga dan martabat kemanusiaan. Jadi jangan kita melihat hak asasi sebagai dalam bentuk kebebasan untuk apa saja, bukan begitu ya. Human right itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan untuk menjadi manusia sesempurna mungkin, itu hak, itu human right. Jadi kita maknai hak asasi sebagai kesempatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan pada siapapun yang lahir di dunia termasuk di Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya atas dasar kemanusiaan, begitu ya. Ini fungsi yang terakhir ya. Teman-teman, mari kita coba lihat Indonesia. Nah, sekarang kita ke Indonesia ya. Di sini saya ingin ya, maaf saya punya gangguan tenggorokan ya. Di sini saya ingin Anda mulai meningkatkan proses nalarnya dalam konteks coba Anda lebih naik ke analisis, sintesis, melihat fakta, mengingat kembali yang pernah dibaca gitu ya, terkait pengalaman kita dalam berbangsa bernegara sesuai dengan konstitusi kita ya. Saya tunjukkan dulu highlightnya bahwa kita ini sehari setelah kita proklamasi, tadi sudah saya sebut ya, tanggal 18 Agustus 45 kita menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Dan ini ternyata ketika kita merdeka, posisi kita adalah posisi yang masih tertekan oleh ancaman asing begitu ya. Karena kita masih tertekan, kita melihat bangsa ini belum sanggup melaksanakan konstitusinya secara murni dan konsekuen, bukan karena tidak mau melaksanakan, tetapi kondisinya kurang memungkinkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Agustus kita merdeka, September sekutu sebagai pihak yang menang perang waktu itu telah datang ke Indonesia.
ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan, September kekuatan dunia yang menang perang ingin mengambil alih Indonesia, begitu ya. Nah ini saya pending dulu sampai azan selesai berkumandang ya. Mari kita dengarkan azan bersama-sama.